belajar insight yang luar biasa untuk teman-teman, juga bermanfaat. Oke, sebelum kita mulai di pertemuan kedua ya, karena kemarin kita juga memberikan layar pasca kan kepada teman-teman. Nah, di pertemuan kedua ini minggu ke berapa? Kita sudah tidak bertemu minggu ketiga ya. Nah, Bu Anissa mau mengajak teman-teman sebelum mulai kita doa dulu ya. Ini kan semuanya muslim ya, jadi kita doa sesuai dengan budaya umat muslim ya. Terima kasih. Kita mulai berdoa mulai. Tema yang menurut Bu Anissa ini sangat penting dan mungkin teman-teman dialami semuanya. Di sini ada yang tidak punya gadget. Ya, semua punya kan? Ya. Di sini ada yang punya sosial media. Ya. Semua punya sosial medianya. Ya. Apa saja itu yang punya sosial media? Facebook, yang paling sering digunakan apa ini? Dalam sehari menggunakan TikTok itu berapa lama? 8 jam. 8 jam? Iya. Jadi pada waktu kalian kuliah juga berarti suka membuka TikTok? Iya. Begitu ya? Iya. Jadi kalau samanya juga gitu. Jadi misalkan hari ini membuka TikTok gitu ya. Itu kira-kira kalau membuka TikTok itu kalian punya akun TikTok? Iya. Instagram juga punya? Iya. Intensitas kalau membuka Instagram dan TikTok itu sebenarnya namanya TikTok? Iya. Apa sih yang kalian lihat di TikTok itu? Video random. Oh, apa itu video random? Ya banyak kan animasi. Kata-kata galau. Oh gitu. Video animasi AI. Bagus ya? Tapi kemarin ada beberapa atau bahkan Bu Anissa buka riset itu ternyata mahasiswa suka banget tuh nonton yang satisfying gitu loh. Iya. Oh gitu. Jadi kalian nontonin itu gitu ya. Kira-kira kalau sampai jam berapa? 11. Oke, luar biasa ya. Jadi sih hampir semua punya TikTok ya. Nah, pertanyaan Bu Anissa sebelum kita menonton video ya. Pertanyaan Bu Anissa, kalian punya akun sendiri atau second account atau gimana? Tapi ada akun yang itu asli kalian? Nah, yang asli itu kalian menampilkan dengan wajah sendiri atau gambar AI gitu? Sebelum ke sana, nanti Bu Anissa sudah mendapatkan informasi. Nah, silakan coba. Ini karena aslinya rusak ya. Jadi kita Bu Anissa sudah kirim ke grup, ada link yang bisa kalian buka. Namanya standar TikTok, standar sosial media. Sudah? Kita melihat videonya. Yang mau Bu Anissa highlight adalah teman-teman sadar tidak bahwa teman-teman mungkin ini tidak semuanya, hanya mostly lebih banyak generasi Z ini ketika menampilkan di sosial media atau hidup di sosial media ya, karena tadi kan sudah dibilang artinya punya sosial media, Instagram, Facebook bahkan masih punya gitu ya, kemudian TikTok. Nah,
milenial misalkan kayak ibu-ibu mama, coba kalian lihat ya, mereka biasanya memposting apa adanya, ya bahkan mungkin pakai lagi dasar juga diposting, ada begitu ya, betul nggak? Jadi banyak itu postingan-postingan sampai ribuan, lebih banyak postingannya dibandingkan dengan followersnya. Betul nggak? Itu generasi Z, apa ya, generasi milenial ya, ibu-ibu atau mungkin mama-mama kalian, kakak-kakak kalian yang sudah siap bisa, gitu ya, semua diposting, ya kan? Nah, tapi bukan berarti dibuatkan, tapi berarti kita awalnya kepercayaan dirinya sangat tinggi ya, gitu ya, dibandingkan dengan teman-teman ketika punya sosial media, tetapi sangat rentan terhadap citra dirinya. Rentan itu dalam artian khawatir memiliki kenarikan dan mungkin tingkatannya lebih rendah dibandingkan dengan generasi milenial untuk menampilkan diri di sosial media dan memahami citra dirinya. Kalian gimana? Sesuai kan? Itu atau Wah, saya ingin menggali itu. Coba, kira-kira berarti kalau teman-teman semua begitu merasakannya atau perasaannya itu paling tidak, saya nggak pede Bu kalau posting itu di sosial media. Terus ada pun kalau misalkan saya posting biasanya 1-2 biji foto yang menurut saya badan saya rapi, bagus terlihat cantik. Nah, betul saya mau posting Bu. Kalau nggak begitu, kalau kelihatannya nggak bagus, saya nggak mau posting Bu, gitu nggak? Jadi oh begitu. Kalau yang laki-laki gitu juga nggak? Oh nggak juga. Kamu nggak punya sosial media? Punya. Oh punya. Tapi banyak fotonya? Enggak. Oh nggak juga. Nah, jadi kenapa tuh bisa begitu? Apa namanya? Pemikirannya, perasaannya apa yang dirasakan? Boleh dijawab ini. Gimana? Takut dijudge aja sih. Takut dijudge. Oke. Kalau yang laki-laki kenapa? Takut dibilang norak. Takut dibilang norak. Jamin. Oke, nggak apa-apa, itu udah tahu nih. Kalau Mbak kenapa Mbak? Nggak pede. Nah, nggak pede. Kalau Mbak? Karena nggak semua orang tuh harus lihat sisi saya yang lain, cukup yang baik-baiknya aja, cukup yang bagus-bagusnya aja dilihat sama orang. Oh, jadi yang bagus-bagusnya aja, yang Agak-agak kenangan, jamet-jamet, norak-norak gitu, biarlah teman-teman saya aja yang lihat. oh gitu. Jadi nggak mau diposting. Apakah itu menunjukkan memiliki citra diri teman-teman yang mungkin bisa jadi kurang confidence? Jadi tadi ada kalimat percaya diri aja. Begitu kan mungkin kalau seandainya kalian percaya diri mau kayak apa kayak mau kayak banget kayak mau kayak apa, nggak apa-apa, saya nggak apa-apa dengan diri saya mau posting kok, saya cantik kok. Meskipun kata diri dia misalkan makanya. Nah itu ada nggak begitu di pemikiran teman-teman? Atau memang enggak Bu, saya bukan nggak percaya diri, saya percaya diri kok. Tapi ya misalkan persepsi terhadap body positif, namanya itu body positif. Ini kalau bahasa Inggrisnya adalah persepsi positif terhadap badan kalian atau bentuk wajah badan kalian, bentuk diri kalian lah pokoknya. Nah itu bagaimana? Apakah kalian sangat tinggi begitu memiliki apa? Enggak kok saya tebal ini saja. Cuma maksud aja ini buat saya mau melihatkan fakta. Tapi kok kenapa ya kalau kalian punya persepsi yang bagus terhadap diri kalian, percaya diri, tapi kalian tidak menunjukkan itu begitu? Izin menjawab Ibu, kenapa sih kita tuh bukan nggak percaya diri buat memposting apapun itu di akun kita. Tapi kan kita yang pertama tuh seperti jawaban saya tadi, kalau semua orang tuh nggak harus lihat sisi kita, jadi lihat rumah yang baik. Terus yang kedua tuh buat ninggalin jejak digital yang baik, Ibu. Jadi ini arah pemikirannya ke sana. Apakah pemikirannya ini kan setiap orang berbeda-beda ya? Apakah pemikirannya sama-sama
juga baru tersadarkan dari kalimat-kalimat Bu Anissa atau video yang tadi. Nah, maka kita pastikan lagi nih. Nah, Bu Anissa kebetulan punya beberapa cermin. Oke. Cermin ini boleh. Ada yang punya cermin nggak di sini? Ada. So, boleh acung tangan yang bawa cermin. Oke, 1, 2, ada lagi 3, 4. Nggak apa-apa. Justru berapa? Ada lagi bawa cermin? Sebenarnya ada nggak? Oke, ini sebelum ke sana kita bagi kelompok dulu. Kita bagi kelompok 4 saja ya. Nah, ini kelompok 1 ya, kesini ya. Ini kelompok 2 supaya kesini, kelompok 3, kelompok 4. Nah, selanjutnya ini sebenarnya. Oh ya, mungkin kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, Kelompok 4. Gitu ya. Tapi agak susah ya. Kalau ini mungkin kesini nih, sepertinya ini kesini. Nah, ini kesini. Nah, ini baru mungkin nanti agak ini ya, baru diikan ya. Bisa, tadi sudah, kita sudah membagi kelompok ya. Tadi Bu Anissa sudah memberikan cermin ya pada setiap kelas kelompok, meskipun memang tidak semua pegang cermin ya. Tapi coba misalkan ini ada berapa? Ada 2 cermin. Oke, 1 laki-laki, 1 perempuan. Ini ada berapa? 4 cermin ini. 4. Jadi 3. Oke. Juga Bu Anissa sudah memberikan kertas ya. Ya. Kalian tulis ini. Nah, sekarang oke. Coba lihat cerminnya. Lihat cerminnya. Ya. Cermin bisa dilihat untuk melihat wajah teman-teman. Ya. Oke, semuanya bisa tenang. Kemudian pejamkan matanya. Ya, pejamkan matanya. Nah, kemudian kalian buka mata kalian dan melihat cermin. Ya. Tapi sebelumnya ini kalian ingat bahwa kalian akan melihat sebelum lihat cermin itu pahami kalau kalian itu akan bertemu dengan seseorang yang sangat penting. Bayangkan mau ketemu sama seseorang. Namun kalian lupa bahwa orang yang penting itu adalah diri kalian sendiri. Seringkali kalian lupa bahwa orang yang sangat penting di hidup kalian itu adalah diri kalian sendiri. Nah, silakan buka matanya, kemudian kalian lihat cermin. Sudah. Coba dilihat setiap bentuk dari wajah kalian. Itu adalah orang penting di hidup kalian. Sudah. Nah, kemudian biasanya kalian lupa dan tidak melihat bagaimana ekspresi kalian ketika kalian bahagia. Coba kalian perlihatkan ekspresi bahagianya. Apakah kalian merasa sangat bahagia? Atau merasa ini apakah diri saya atau bukan begitu? Iya, Nah, itu kalian ya. Nah, kalian itu. Oke. Dengan segala keunikan, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kalian sering lupa kalau kalian sendiri itu sangat baik dan penuh semangat menolong diri kalian sendiri dan orang lain. Kalian juga kadang lupa, kalian juga tidak mengucapkan terima kasih kepada diri kalian sendiri, padahal kalian sudah banyak berupaya dan berusaha untuk diri kalian sendiri. Setiap hari itu memang lelah, tapi kalian tidak mudah menyerah kan? Disadari gak kalau itu adalah kamu yang melakukannya, bukan orang lain, bukan temanmu, tapi kamu yang sampai detik ini tetap berupaya dan tidak menyerah di setiap hari-hari yang berat sekalipun. Betul? Betul. Nah, sekarang coba kamu sampaikan hal ini kepada dirimu
kerjakan. Kalau saya mau seperti, misalkan saya mau seperti dulu ini, jadi saya mau ini dulu, mendiam dulu, saya mau sekarang pun kalian sudah cantik, sudah menarik, dan memang itulah diri kalian sendiri. Ya, buat kalian siapkan kepada teman-teman yang di kelompoknya apa sih kelebihan-kelebihan dirinya ataupun nama, misalkan kamu tuh sebetulnya kalau senyumnya begini tuh nampak cantik. Bilang kayak gitu karena kamu tuh hebat loh. Kamu sebetulnya punya potensi loh. Karena ini kan kemarin kantor bahas kalau aku kan suka bunga. Kamu tuh hebat loh dan jadi bunga. Kamu kan dong. Ya. Ini suruh lagi sama dia. Pasti. Jadi apa sih motivasi lain ini? Mei itu yang kalian lihat, misalkan Mei itu orangnya lembut, baik, pandang kelihatan, dia cantik, baik, lembut, baik. Kata dia apa? Manis, katanya deh, kamu manis. Ibu ya, oh bukan menyerah. Nah, kayak kita nonton nih, ada yang menyampaikan tentang Saiful nggak? Saya, Bu, kalau dari kami menilai Saiful itu dia kita itu di apa ya, di pertemanan tuh cukup solid gitu, Bu. Terus juga gesit sih, Bu. Handsome kan? Boleh lah, Bu. Handsome ya. Nah, jadi kamu tadi kan Saiful bilangnya saya takut dibilang jamet. Nah, tapi kata teman-temannya kamu tuh handsome, Saiful. Iya kan? Tapi kan teman-teman saya nggak ini aja, Bu. Oh ini ada. Teman-teman yang lain, Saiful tuh kayak jamet ganteng kan? Iya. Tapi saya mau dipilih Bu Raisa. Nah, oke nih teman-teman. Tadi ada yang nyeletuk, iya kok Bu kayak jamet atau apa. Nah ingat, apa yang kita ucapkan itu akan kembali kepada diri kita. Misalnya ganteng, cantik, maka kita pun harus menyampaikan ganteng cantik itu tidak harus selalu seperti gantengnya saya itu. Ya, dan akan berasal dari inner beauty atau kecantikan dari dalam. Misalkan dia baik hati, dia pantang menyerah, dia tidak pernah berkata
teman-teman di sosial medianya, di kegiatan nyatanya itu percaya diri. Apa yang akan dilakukan? Percaya diri mana tuh alatnya? Oke, sampai di sana. Ada yang ingin disampaikan dari awal ketemu